Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazam bi tariqatihi wa kama syar'iyyata miqyasan li a'mali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama menjalankan ibadah sunnah Rasulullah SAW, yaitu shaum di hari Senin dan Kamis. Mudah-mudahan terus ya istiqomah kita menjalankan Senin Kamis dan seterusnya. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Hadirin ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di Al-Qur'an surah yang kedua di Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah. Di ayat 1 dan 2-nya pasti semuanya kita rata-rata sudah hafal ya. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kalau kita belajar ulumul Quran, di situ disebutkan ada bab tentang namanya itu Fawatih Aswar. Fawatih Aswar ini adalah pembuka surah di dalam Al-Qur'an. Makanya kalau kita baca di dalam Al-Quran, pembukanya ada diawali huruf-huruf seperti itu saja. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Toha, apa lagi? Yasin dan seterusnya. Nah, itu dalam ulumul Quran itu disebut Fawatih Aswar, pembuka surah. Yang dimana oleh para ulama ada yang mengatakan yaitu ada artinya Yasin. Yasin itu ada yang mengatakan Muhammad, ada yang mengatakan manusia. Sin itu manusia arti. Ya. Nah karena memang tidak ada petunjuk yang yang pasti yang menunjukkan arti ini. Makanya memang di kalangan para ulama itu ada berbeda pendapat. Tapi yang pada intinya ini adalah bagian dari pembuka-pembuka di dalam Al-Quran. Alif Lam. Kemudian di ayat yang kedua dilanjutkan Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika, kalau kita belajar bahasa Arab dasar, biasa kan ditanya itu Dzalika hadza dan seterusnya. Cuma anehnya di dalam ayat ini, nah ini ada maknanya. Kenapa zalika itu artinya apa? Oke, iklan sebentar kita melihat paha ini. Auratnya yang kita makan aurat semua itu. Kalau nggak paha, dada, nggak ada wajah dan kedua telapak tangan kita makan ya, nggak ada. Nah. Zalika itu artinya itu. Kalau kita artikan secara bahasa kita, itulah kitab. Oh ini kitab yang mana nih? Al-Quran nunjuk kitab apa ini? Kok dia bilang itu? Maunya bagi kita kata yang tepat di situ adalah apa? Hadzal Quran. Ya. Nah, disinilah ulama tafsir mengatakan ketika di situ menggunakan zalika itu bermakna haza. Haza itu ini. Kenapa dia mengungkapkan kata haza, zalika
ungkapan itu tapi memaknakan ini untuk memuliakan Al-Quran. Memuliakan, bahasa Arabnya ta'zim. Sama nanti kalau, nah ini kalau ada yang orang Bugis itu kamu, dia haluskannya. Mau kemana kita? Ya kan? Padahal kita itu maksudnya siapa? Kau mau kemana? Tapi itu kurang sopan ya. Kemana kita? Mana istri kita? Kok istri kita? Mana suami kita? Wah. Emang suamimu suamiku juga ya. Kenapa pakai kata kita di situ? Karena untuk kesopanan dan seterusnya. Memang karena kebiasaan barangkali ya. Sama kalau orang berpidato. Hadirin sekalian, akan kami sampaikan. Padahal dia sendiri kan. Tapi dia kenapa kata kami? Itu untuk mengungkapkan takzim, penghormatan atau memuliakan hadirin. Begitu pula kata zalika tadi, kalau kita belajar ilmu balaghahnya, itu untuk memuliakan Al-Quran. Pakai kata yang sopan, bahwa inilah kitab, di dalamnya la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Makna ayat raiba fi, oh ini Masya Allah, ini ada Ustaz Kabir ini. Mau bilang Kabiro, salah Kabir. Nah, la raiba fi, biasanya kalau kita baca buku, ini biasa yang baca novel, baca buku pada umumnya, biasanya kalau di kata pengantarnya itu apa? Ini buku ada kekurangannya dan diharapkan kritik yang membangun. Biasanya kita juga kalau yang kuliah buat skripsi itu pasti begitu, buat makalah pasti begitu, buat buku itu pasti begitu. Ada kekurangan, maka dari itu mohon kritikan yang membangun. Biasanya begitu. Tetapi di Al-Quran ini, baru di ayat 2-nya, pengantarnya, itu sudah mengatakan Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun. Artinya apa? Berarti yang membacakan, yang mengkalamkan Al-Quran ini orangnya apa? Orang. Zat yang mengkalamkan Al-Quran ini sombong memang. Ya kan? Sombong memang. Dan memang yang mengkalamkan Al-Quran itu siapa? Allah. Allah itu pantas tidak untuk sombong. Pantas, makanya sifat Allah itu salah satunya apa? Akbar, sombong ya, maha agung, maha sombong ya. Al-Akbar, Kabir, itu dari kata sombong, membesarkan diri. Nah, ini menandakan sekali lagi Al-Quran itu mulia dan yang mengkalamkannya bukan manusia. Sudah azan ya. Kemudian lanjut lagi di frase berikutnya, hudal lil muttaqin. Nah, ini juga yang paling penting adalah Al-Quran itu ternyata hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk apa? Petunjuk kebenaran. Ya, para ulama membagi kebenaran itu menjadi 3. Ada kebenaran panca indera, kebenaran rasional, akal, ada kebenaran wahyu yang paling tinggi. Kebenaran panca indera, nasi, rasanya apa nasi? Agak hambar kan? Akal lidah kita bisa mengecap itu nasi tanpa harus kita cari rasanya nasi itu ayatnya di mana. Apa rasa nasi? Ayat Qur'annya ayat berapa yang menyebutkan nasi itu hambar? Kan tidak ada. Cukup kita pakai panca indera yang sudah dikasih Allah sama kita. Kemudian yang berbicara depan ini ganteng atau enggak? Bisa dilihat oleh kalau kata istri saya sih ganteng. Itu pun istri saya paksa aja. Awas nggak bilang ganteng, awas. Tak tambahin ya. Ustaz beliau ini tambah bahasannya. Nah, seperti itu. Itu panca indera, asin, manis, besar, kecil, itu bisa ditangkap oleh panca indera kita. Begitu pula akal kita bisa menangkap yang sifatnya logika. 2 tambah 2 4,
4 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kebenaran wahyu. Nah, kebenaran wahyu ini kebenaran yang tertinggi yang dimana kita mengambilnya dari Quran dan Sunnah dari Islam. Barangkali sudah azan ya? Sudah azan, semoga puasa kita berkah, menambah pahala kita, diridai oleh Allah. Kalau sudah azan, mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika amartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.